Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan Mimin review kali ini berjudul Raca yang dirilis tahun 2012 lalu. Dibintangi Ram Charan sebagai Raj dan Tamanah sebagai Chaitra. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Raj, selalu ceria dan bahagia bersama kedua orang tuanya. Raj merupakan anak Surya Narayan, di mana ayahnya itu adalah orang yang dianggap Tuhan bagi masyarakat sekitar. Karena berkat Surya Narayan, para penduduk bisa mendapatkan tanah untuk pekerjaan mereka. Tapi suatu ketika, dia menjadi yatim piatu karena orang tuanya dan seluruh penduduk desa mati akibat ledakan bom. Siapakah dalang dibalik semua itu? Dan bagaimana Raj menjalani hidup setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya? Yuk, tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Cerita bermula ketika Raj masih kecil. Dia diajak orang tuanya mendatangi pesta ulang tahun Chaitra yang biasa dipanggil Amu oleh Raj. Ini adalah ayah Chaitra yang bernama Raya Durgam, di mana Raya Durgam dan Surya Narayan adalah sahabat karib yang sama-sama berhati baik. Mereka semua bersama para penduduk desa Dewi Sungkulama hendak melakukan pendistribusian dokumen tanah seluas 3.000 hektar milik Raya Durgan. Tanah itu akan diresmikan untuk dibagikan kepada penduduk desa di hari perayaan ulang tahun Chaitra. Saat upacara dimulai, mereka lupa membawa persembahan lili putih untuk dewa. Lalu Raj menawarkan diri untuk pergi ke rumah mengambil bunga lili putih itu. Chaitra alias Amu memanggil Raj dengan sebutan Cherry. Dia juga berpesan agar Raj membawakan bunga lili putih untuknya juga. Sebagai imbalannya, Chaitra akan memberikan kalung Anjaneya miliknya. Raj pun dengan senang hati pulang ke rumah untuk mengambil bunga lili yang tertinggal itu. Sayangnya ketika Raj kembali lagi dengan membawa lili putihnya, bom pun seketika meledak dan membuat hampir semua orang mati. Raj kebingungan dan menangis mencari ayah ibunya. Dia juga mendapati kalung Amu dan mengira Amu telah mati juga. Raj kini tumbuh dewasa dan menjadi seorang petaruh untuk mendapatkan uang. Dia selalu menang dalam taruhan apapun. Ini adalah James. Dia menantang Raj untuk taruhan dengannya. Jika dia berhasil melewati rel kereta dalam jarak tertentu, maka Raj akan mendapatkan uang. Raj pun setuju dan taruhan itu pun dimulai. Singkat cerita, Raj pun menang. Lanjut cerita, Raj kini tinggal bersama orang tua angkatnya, di mana ayah angkatnya memiliki hobi mabuk-mabukan. Hingga tragedi pun terjadi. Nana, come on, let's go. Ayah angkat Raj didiagnosis menderita sirosis alias kerusakan hati akibat alkohol. Dokter menyarankan agar ayah Raj segera melakukan operasi implantasi hati. Tapi operasi itu sangat mahal, jumlahnya hingga 20 lak. Di mana uang itu harus didapatkan Raj paling lama 1 bulan. Raj pun bingung dari mana dia harus membayar uang sebanyak itu. Dia merasa tidak berguna sebagai anak. Ayah angkatnya telah menyayanginya sepenuh hati seperti anak kandung sendiri. Tapi Raj tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Raj pusing memikirkannya, James datang dan mengetahui keadaan Raj yang kebingungan mencari uang. James berkata akan memberikan uang 20 lak tersebut untuk pengobatan ayah Raj. Tapi dengan satu syarat, dan syarat itu adalah Raj harus membuat seorang wanita jatuh cinta kepada Raj dengan mengatakan I love you di depan James. Di mana wanita itu adalah Chaitra, seorang mahasiswa kedokteran gigi dan putri seorang pengusaha bernama Bellari. Bellari merupakan orang yang ditakuti banyak orang. Siapapun yang mendekati putrinya, maka dia akan mati. Raj hanya diberi waktu 1 bulan oleh James. Jika hari ini adalah tanggal 2, maka tanggal 31, Raj harus sudah berhasil melakukan tantangan itu. Dan jika berhasil, James akan memberinya uang yang dibutuhkan untuk operasi ayahnya. Namun jika tidak, Raj harus berhenti bertaruh selamanya. James selalu memberikan berkas tentang Chaitra dan pergi. Lanjut cerita, Raj mulai aksinya untuk memancing perhatian Chaitra. Dia mendatangi kampus Chaitra dan membuat onar. Tapi aksi pertamanya gagal membuat Chaitra terpana. Raj tak putus asa. Dia akhirnya mendapat informasi. Chaitra ternyata kini mengikuti private dance, di mana peraturannya bodyguard Chaitra tidak boleh masuk dan harus menunggu di luar.
Lalu mereka berencana menculik guru dance yang bernama Dr. Ranggila. Raj dan temannya membawa Dr. Ranggila ke rumahnya untuk dipaksa membantunya karena Raj berencana menyamar sebagai Dr. Ranggila untuk mendekati Chaitra. Singkat cerita, Raj mulai berakting sebagai Ranggila. Sedangkan Ranggila malah menjadi asisten Raj. Dia merayu Chaitra, tapi Chaitra masih jual mahal kepadanya. हम दोनों मिले तो रच्चा. Go to hell. Chaitra ternyata tahu mana Ranggila yang asli. Dia juga tahu Ranggila telah diperas Raj dan tidak berdaya. Lantas Ranggila meminta bantuan Chaitra karena Raj telah mempermainkan hidupnya. Lantas Chaitra punya ide agar membuat Raj meminta maaf kepada Ranggila. Aksi pun dimulai. Ranggila yang asli pura-pura terpleset sehingga tidak bisa melatih para murid. Lantas Raj menunda latihan dan menyuruh mereka datang lagi besok. Chaitra lalu berkata, "Mengapa tidak kau saja yang mengajari kami menari, Master? Asistenmu terpleset, kok malah menunda latihan sih?" Lantas semua murid pun memaksa Raj menari. Raj mau-mau aja, dia punya syarat tapi seseorang harus menjadi pasangan menarinya. Chaitra pun dipaksa teman-temannya untuk menjadi pasangan menari Raj. Dan tanpa dikira, Raj ternyata sangat pandai menari. Lanjut cerita, Raj tanpa basa-basi menyatakan cinta kepada Chaitra. Chaitra menertawai Raj karena itu tidak akan mungkin terjadi. Dia diawasi dengan sangat ketat oleh bodyguard ayahnya. Siapapun yang menyatakan cinta kepada Chaitra, dia pasti akan celaka. Chaitra lantas menantang Raj dengan 3 tantangan agar Chaitra bisa yakin kalau Raj sungguh-sungguh mencintai Chaitra. Yang pertama, Raj harus memberikan surat cinta untuknya yang kebetulan nanti dia dan keluarganya akan berbelanja di GVK Mall dan harus disaksikan oleh semua keluarga dan tim keamanan Chaitra. Tidak boleh ada keributan, jika itu terjadi maka tantangan akan dianggap gagal. Tantangan pun diterima. Chaitra benar-benar melihat Raj datang untuknya. Dia memanggil ayah Chaitra dengan lantam. Raj bertanya kepada Bellari, mengapa dirinya menggunakan banyak jasa preman untuk keamanan. Apa Bellari takut keluar? Raj yang tidak sopan lantas diancam oleh anak buah Bellari. Lalu Bellari bertanya, siapa sebenarnya Raj? Raj menjawab kalau dia hanyalah manusia kecil yang beresiko tinggi. Raj juga berkata kalau dia sudah jatuh cinta dengan Chaitra sejak pandangan pertama. Dia berencana melamar putri Bellari. Lantas dengan mulus, Raj berhasil memberikan surat cinta untuk Chaitra di depan keluarga dan para bodyguardnya. Bellari marah dan menginstruksi agar membunuh Raj. Untungnya teman Raj segera datang. Mereka berkata kalau tadi itu hanya siaran reality show TV. Mereka juga memberikan hadiah deterjen merek Surf untuk Bellari, sehingga mereka semua pun aman. Karena tes pertama berhasil, Raj mendatangi Chaitra kembali. Tantangan yang kedua, Raj harus memberikan bunga mawar untuk Chaitra di tengah-tengah rumahnya. Chaitra tidak yakin Raj bisa memasuki rumahnya. Secara rumah Chaitra sangat besar dan terdapat 200 petugas keamanan di sana. Bukan Raj namanya kalau tidak menepati janjinya. Raj berhasil masuk ke dalam rumah Chaitra. Raj dikepung oleh bodyguard Bellari, tapi Raj menertawai mereka. Raj mengatakan kalau mereka semua pengecut, berbadan besar tapi beraninya cuma main tembak. Akhirnya ketua mereka mengumpulkan semua senjata mereka. Lalu Raj mengajar mereka semua. Dan otomatis Raj berhasil memberikan bunga itu untuk Chaitra. Tak lama Bellari datang dan marah setelah melihat semua penjaganya babak belur. Singkat cerita, tes ketiga pun direncanakan. Raj akan menculik Chaitra dan membawanya ke tempat yang diimpikan Chaitra, yakni alam bebas tanpa pengawal. Jika itu berhasil juga, maka Chaitra harus mengatakan I love you di depan teman laki-lakinya. Chaitra kurang yakin karena penjagaan untuknya kini bertambah 2 kali lipat. Lanjut cerita, Bellari menjadi curiga dengan Raj dan menyuruh ketua keamanan untuk bersiaga di semua sisi rumahnya. Di saat itu juga, Chaitra terlihat pamitan dengan ayahnya untuk pergi ke kampus. Chaitra pun pergi dengan dikelilingi banyak bodyguard. Tiba-tiba keributan terjadi. Segerombol ibu-ibu mendekati mobil Chaitra sambil bernyanyi-nyanyi dan bertepuk tangan. Tapi setelah mobil berjalan, Chaitra malah kebingungan. Mobil yang dia naiki berbalik arah tanpa mengikuti para bodyguard. Chaitra terkejut, ternyata Raj telah menjadi sopirnya. Raj berkata kalau tadi segerombolan ibu-ibu telah membantunya mengusir sopir yang asli.
Di sisi lain, para bodyguard kaget. Kenapa yang keluar bukan madam mereka, melainkan dua orang aneh yang mengaku-ngaku anak Tuhan. Dan mobil itu ternyata bukan mobil madam. Lantas ketua bodyguard menelpon Bellary untuk melaporkan bahwa Chaitra telah hilang dari pantauan mereka. Bellary marah besar dan segera pergi mencari keberadaan Chaitra. Lanjut cerita, ternyata Raj membawa Chaitra ke sebuah villa di mana Chaitra bisa bebas melakukan apa saja di sana. Chaitra merasa sangat bahagia karena ini adalah pertama kalinya dia bisa menikmati hidupnya. Di sisi lain, Bellary sangat stres memikirkan keberadaan Chaitra. Dia menelpon pengacaranya untuk menyuruh komisaris polisi segera menemukan keberadaan Chaitra. Pers dan publik tidak boleh ada yang tahu tentang Chaitra yang hilang itu. Untungnya tak lama Chaitra pun pulang. Bellary segera membawa senapannya dan menuju ke depan. Raj mengaku-ngaku kalau dia yang sudah menyelamatkan putrinya dari kinerja bodyguard yang tidak becus itu, dan Raj meminta Bellary agar memberinya pekerjaan dengan menggantikan ketua bodyguard yang tidak becus itu. Lalu Raj pun pergi dengan selamat. Lanjut cerita, Bellary mendapat telepon dari sahabatnya yakni Menteri Dana. Dana memberinya kabar baik bahwa kini pemerintah sudah memberikan izin untuk meletakkan pondasi bisnis tambang besi yang akan mereka berdua bangun. Bellary tentu saja senang, tapi dia sedikit terganggu dengan pria yang sering mengejar-ngejar Chaitra. Bellary takut kehilangan putrinya. Dia juga merasa akan ada pertanda buruk mendekati hari peresmian bisnis mereka itu. Dana menyarankan agar Bellary menjauhkan Chaitra sementara waktu dengan pria itu hingga hari ulang tahun Chaitra yang bertepatan pada peresmian peletakan pondasi bisnis tambang besi mereka tiba. Di sisi lain, merasa berhasil melakukan 3 challenge cinta itu, Raj mendatangi dokter untuk menjanjikan uang 20 lak pada tanggal 1 Januari. Tapi setelah itu, Raj menerima telepon dari James. James memberitahu Raj kalau usahanya itu bisa saja gagal karena ayah Chaitra kini telah memutuskan sekolah kedokteran Chaitra dan mengurung Chaitra hingga hari ulang tahunnya, yakni tepat malam 31 Desember. Mengingat challenge yang diberikan James hanya berakhir di hari tersebut, lantas Raj dengan perasaan khawatir menelpon Chaitra berkali-kali. Chaitra akhirnya mengangkat telepon Raj secara diam-diam. Raj menagih janji kepada Chaitra untuk mengatakan I love you kepadanya. Chaitra pun berjanji akan datang ke sekolah dance pada malam 31 Desember di jam 12 malam lebih 1 detik dan bertepatan pada hari ulang tahunnya, juga tahun baru. Lalu Raj menelpon James kembali dan mengatakan agar James dengan uang yang ia janjikan itu datang ke sekolah dance di malam 31 Desember. James akan melihat dan mendengarnya sendiri kalau Chaitra akan mengatakan I love you kepada Raj. Singkat cerita, perayaan ulang tahun Chaitra pun tiba. Pesta pun dibuat meriah. Di sisi lain, Raj sedang menunggu janji Chaitra untuk datang ke sekolah dance. Saat itu sudah hampir jam 12 malam. Bellary menyuruh istrinya segera memanggil Chaitra untuk meniup lilin ultahnya. Tapi tiba-tiba istri Bellary berkata dengan panik bahwa Chaitra telah hilang. Ketakutan Bellary pun terjadi. Chaitra kabur dengan sepeda motor. Dia terlihat sangat panik karena ayahnya tahu kalau Chaitra sedang menemui Raj. Tak lama Chaitra sampai di sekolah dance, anak buah Bellary datang dan menyerang Raj. Sehingga adegan perkelahian khas satu lawan banyak pun tak terelakkan. Setelah berhasil mengalahkan para bodyguard, rombongan polisi dan Bellary pun datang, sehingga Raj dan Chaitra segera kabur. Melihat Chaitra dan Raj kabur, Bellary segera menembaki mereka. Komisioner polisi mencegah Bellary menembak putrinya. Bellary dengan kesal berkata, "Dia bukan anakku. Selama ini aku memberikan kasih sayangku kepadanya hanya untuk menunggu momen untuk membunuhnya hari ini, di hari ulang tahunnya ke-18. Aku hanya menginginkan hartanya, karena dia punya warisan properti senilai 10.000 crore." Lanjut cerita, kini Raj dan Chaitra menjadi buronan. Komisaris polisi juga menginstruksi agar segera menemukan Raj dan Chaitra. Pengacara Bellary diam-diam menelpon Chaitra untuk menanyakan keadaannya sekarang. Paman Jai merasa tenang jika Chaitra sudah bersama dengan Raj. Ternyata kaburnya Chaitra itu memang sudah direncanakan Paman Jai dan Chaitra. Karena Paman Jai sudah membongkar semua rahasia Bellary yang akan membunuh Chaitra hanya untuk properti peninggalan ayah Chaitra. Paman juga menyuruh Chaitra segera membuang teleponnya karena sinyal bisa melacak keberadaan mereka. Lanjut cerita, Chaitra ternyata membawa Raj masuk ke area hutan untuk bersembunyi. Raj kebingungan karena tidak ada telepon untuk meminta bantuan seseorang. Kebetulan mereka bertemu dengan sepasang kekasih yang motornya mogok karena kehabisan bensin. Hello, I'm Raj. Hi. Chaitra. Hi. Namaste. Raj pun
meminjam telepon seluler kepada orang itu untuk mengabari keluarganya. Sayangnya telepon darinya tidak diangkat-angkat. Akhirnya Raj menelpon Ranggila. Raj mendengar semua temannya berada di sana dan sedang ditangkap Bellary. Bellary mengambil alih telepon dan memarahi Raj. Dia mengancam akan menangkap Raj dan memotong tubuhnya seperti binatang. Raj pun tidak takut. Raj malah menantang Bellary agar segera mendapatkannya. Sir. Aవేశపడకండి. Lanjut cerita, Chaitra merasa sangat lapar karena seharian belum makan dan minum. Beruntung Chaitra dan Raj menemukan air terjun, sehingga mereka bisa minum dan mandi. Chaitra mengajak Raj mandi bersama, tapi Raj menolak dan memilih duduk menunggu Chaitra mandi. Chaitra pun akhirnya melepas pakaiannya dan mandi di air terjun. Hingga lagu hujan sedang turun pun diputar. Scene pun berpindah di kediaman Bellary yang sedang mengadakan rapat, di mana seharusnya mereka semua sedang melakukan peresmian batu pondasi bisnis, tapi mereka hanya bisa duduk berdiam diri menunggu Chaitra kembali. Menteri Dana akhirnya meminta asistennya memanggil anaknya yang bernama Supri agar segera turun tangan mengatasi masalah itu. Supri melacak keberadaan Raj dan Chaitra, tapi tidak ditemukan karena Chaitra dan Raj tidak pergi ke bandara, stasiun maupun yang lainnya. Di sisi lain, Chaitra mengeluhkan asmaranya dengan Raj. Selain itu, dia juga sangat lapar. Tapi semua perasaan tidak enak itu hilang setelah Chaitra melihat bunga lili putih di depan matanya. Chaitra meminta tolong agar Raj mengambilkan bunga lili putih itu untuknya. Raj pun dengan senang hati mengambilkannya. Raj jadi teringat masa kecilnya, di mana dulu Amu juga meminta Raj agar mengambilkan bunga lili putih untuknya. Chaitra berkata bahwa dia sangat mencintai lili putih, dan Chaitra bertanya bagaimana pendapat Raj tentang lili putih. Raj pun berkata kalau gadis itu sangat menyukainya. Chaitra bertanya, siapa gadis yang dimaksud Raj? Belum sempat menjawab, Raj melihat ada asap di depan sana. Ternyata itu adalah warung makan. Mereka berdua sangat senang. Setelah seharian berjalan, akhirnya mereka bisa makan juga. Si pemilik warung kaget melihat mereka dan menyadari kalau mereka berdua sedang menjadi buronan. Lantas, Raj mendekati pemilik warung untuk meminjam telepon. Pemilik warung itu mau meminjamkannya, tapi dia mau pakai buat nelpon dulu sebentar. Ternyata pemilik warung itu menelpon Bellary dan mengabarinya bahwa Chaitra dan Raj sedang ada di warungnya. Bellary pun meminta pemilik warung agar menahannya beberapa saat, karena Nabuah Bellary akan segera berada di sana. Mendengar kabar ditemukannya Raj dan Chaitra, Paman Jai menelpon anaknya untuk datang ke lokasi dan segera menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, anak buah Bellary pun datang dan segera memberondong mereka dengan pistol. Chaitra hampir terbunuh. Raj segera menuntun Chaitra pergi dari sana lewat pintu belakang dan segera lari. Tapi mereka dikejar mobil anak buah Bellary. Untungnya seseorang datang menyelamatkan mereka berdua dengan mobilnya dan menyuruh Raj dan Chaitra segera masuk ke dalam agar bisa kabur. Raj melempar kunci besi ke kaca mobil musuh sehingga mobil pun oleng dan menyebabkan mereka celaka. Tiba-tiba Raj kaget, ternyata yang menyelamatkan dia dan Chaitra adalah James. Raj marah dan meminta James segera menghentikan mobilnya. Raj lalu protes karena James tidak pernah mengangkat telepon dari Raj. Sedangkan Raj sudah berhasil memenangkan pertaruhannya. Raj juga menagih uang yang dijanjikan untuk pengobatan ayah angkatnya. Lalu dia memaksa Chaitra agar mengatakan I love you di depan James. Chaitra tidak mau dan hanya tersenyum. Raj semakin bingung, dia harus segera menyusul ayahnya dan memberikan uang itu. Chaitra berkata kalau operasi sudah berhasil dan ayah Raj selamat. James menunjukkan bukti kalau ayah Raj sudah berhasil melakukan operasinya. Raj semakin bingung. James lantas menjelaskan sebenarnya taruhan itu Chaitra lah yang memintanya. Chaitra menambahkan kalau dia memang sengaja melakukan semua itu. Dia membantu membiayai ayah Raj dan Chaitra juga bisa terbebas dari kekangan Bellary. Chaitra yakin hanya Raj lah yang bisa menolong dirinya. Itu sebabnya Chaitra meminta James, teman dekatnya di tempat kuliah, untuk memancing Raj mengikuti taruhan itu. Tapi tiba-tiba anak buah Bellary melempar pisau ke dada James. Raj segera mencabut pisau itu dan membawa temannya ke dalam hutan bambu untuk bersembunyi. Tapi anak buah Bellary berhasil menemukan mereka, sehingga pertarungan bukan bambu runcing pun tak terelakkan.
Dengan keahlian yang sangat ajaib, Raj berhasil mengalahkan mereka semua. Sayangnya, James tertangkap dan ditusuk berkali-kali oleh penjahat. Raj yang melihat segera menolong James. Tak lama, Supri datang dengan helikopternya. Raj pun diserang dan kepalanya terpukul kayu sehingga dia sedikit oleng. Supri lantas menyeret Chaitra untuk membawanya pulang. Chaitra menarik Raj, tapi hanya kalung Raj yang dia dapatkan. Setelah tahu kalung itu adalah kalung Anjaneya miliknya yang dulu hendak diberikannya kepada Cherry alias Raj itu, Chaitra lantas meneriaki Raj dengan sebutan Cherry. Raj pun kaget kenapa Chaitra tahu kalau nama kecilnya adalah Cherry. Lantas Chaitra berkata kalau dirinya adalah Amu. Sayangnya Raj saat itu tidak bisa berbuat apa-apa dan Amunya pun dibawa kabur Supri. James bingung mengapa Raj tahu nama Chaitra itu Amu. Raj lantas menjawab kalau hanya Amu yang menyebut dirinya Cherry selain orang tuanya. James bertanya bahwa itu berarti Raj adalah anak Surya Narayan. Raj pun mengangguk. Lantas James menelpon ayahnya untuk memberitahu bahwa Raj sebenarnya adalah anak kandung Surya Narayan yang masih selamat. James menjelaskan kepada Raj bahwa dulu itu bukan kecelakaan yang terjadi. Saat acara pendistribusian tanah kala itu, Belarira yang telah menciptakan kejadian itu seakan-akan sebuah kecelakaan. Dulu ayah Raj dianggap dewa oleh penduduk sekitar karena kebaikannya. Ayah Raj dan Raya Durgam adalah teman dekat semenjak kuliah. Karena kedekatan itu, Raya Durga menerima saran Surya Narayan untuk menyewakan tanahnya seluas 3.000 hektar untuk para kuli serabutan agar para kuli itu mendapat pekerjaan tetap. Tapi setelah Raya Durgam pergi ke London untuk urusan bisnisnya, kakak iparnya yakni Belari mengetahui rencana tanah itu. Sedangkan Belari menginginkan tanah 3.000 hektar itu untuk membuat tambang besi tipe A-grade untuknya. Tapi Raya Durga malah berencana akan membagikan secara cuma-cuma tanah itu kepada para penduduk di sana. Oleh karena itu, Belari dan sahabatnya yang sama-sama tamak itu berencana merebut tanah seluas 3.000 hektar itu. Lantas Belari menghasut masyarakat bahwa proyeknya itu akan menguntungkan masyarakat dan aman bagi penduduk sekitar. Tapi Surya Narayan tahu proyek itu hanya penipuan dan akan merugikan, sehingga dia menasihati masyarakat agar tidak terhasut. Tapi masyarakat tidak mau mendengarnya, sehingga Surya Narayan berencana akan menelpon Raya Durgam. Merasa khawatir kalau Surya Narayan akan melapor kepada Raya Durgam, mereka lantas menculik ayah Raj dan mengancam ibu Raj agar tidak menelpon Raya Durgam. Singkat cerita, Raya Durgam pulang dari London dan disambut para penduduk. Dia mencari Surya Narayan, tapi Belari berkata kalau Surya Narayan sudah pindah. Raya Durgam tidak mudah percaya. Dia lantas mendatangi rumah Surya Narayan dan mendapati ibu Raj menangis, sedangkan ayah Raj dikurung Belari. Raya Durgam sangat marah dan langsung mengusir Belari dari sana. Nah, semenjak itu, Raya Durgam mengubah penyewaan tanah dan akan memberikan semua tanahnya itu untuk dibagi rata kepada para penduduk, agar para penduduk menjadi petani selamanya. Di mana saat ulang tahun putrinya yakni Chaitra dirayakan, Raya Durgam akan mendistribusikannya. Mendengar kabar itu, Belari membuat rencana untuk menggagalkan pendistribusian tanah itu. Pengacaranya berkata bahwa mereka punya peluang. Putri Raya Durgam akan menerima warisan tanah setelah kematian ayahnya, di mana setelah umur 18 tahun, Chaitra akan resmi sebagai pewaris. Jika Belari mendapatkan tanda tangan Chaitra di umurnya ke-18 tahun, maka seluruh properti Raya Durgam akan menjadi miliknya. Tibalah hari perayaan ulang tahun Chaitra dan para penduduk pun berkumpul di sana. Tapi tepat saat Raj pergi mengambil bunga lili putih, anak buah Belari membantai mereka semua. Semua orang terbunuh, termasuk orang tua Raj dan orang tua Chaitra. Chaitra ketakutan karena seseorang akan membunuhnya. Belari pun pura-pura menolong Chaitra dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia bukan paman Chaitra, dia akan menjadi ayah Chaitra. Belari memeluk Chaitra dan akan menjadikan Chaitra properti untuknya. Belari lantas meledakkan bom untuk memusnahkan bukti pembunuhan, tapi seolah-olah itu hanyalah ledakan dari transformator. Lantas James menyuruh Raj mengambil dokumen tanah 3.000 hektar itu dan pergi menyelamatkan Chaitra agar keinginan ayah Raj dapat terpenuhi. Raj lantas membawa James ke rumah sakit terlebih dahulu. Di sisi lain, Chaitra disekap dan diinterogasi. Chaitra marah dan tahu tentang semua kebusukan Belari. Belari pun heran, tahu dari mana Chaitra tentang rahasia itu.
Lantas Bellari mencurigai Paman Jai. Paman Jai mengakuinya. Dia juga memberitahu bahwa Raj sesungguhnya adalah anak Surya Narayan. Bellari pun kaget. Tak lama James menelpon ayahnya. Bellari lantas memaksa Paman Jai mengangkatnya dan mengatakan kepada James agar James berkata kepada Raj segera membawa dokumen tanah itu di desa kelahirannya sebelum orang-orang yang dia cintai mati. Paman Jai malah menertawakan Bellari dan mengingatkan bahwa kematian mereka akan semakin dekat. Supri tidak terima dan lalu menembaknya hingga mati. Singkat cerita, Raj akhirnya mendatangi desa kelahirannya kembali. Penduduk tadinya mengira Raj sudah mati, tapi ternyata Raj masih hidup. Itu makanya mereka semua berkumpul untuk melihat anak Surya Narayan itu. Raj menepati janjinya dengan membawa sertifikat tanah 3.000 hektar itu. Tapi Bellari malah mengingkari janjinya. Dia malah menyembunyikan Chaitra dan memberi Raj tantangan, di mana jika dalam waktu 10 menit Raj tidak bisa menemukan kekasihnya, maka Chaitranya akan mati. Tak mengulur waktu lagi, Raj segera mencari-cari Chaitra. Lantas Raj mengingat video Amu di mana di belakangnya terdapat bayangan patung Dewi. Raj lantas segera ke kuil untuk mencari Amu, tapi Raj malah dibom. Untungnya Raj selamat. Dia lantas diserang anak buah Bellari yang lain, hingga pertempuran satu lawan banyak pun terjadi. Raj mengalahkan semuanya. Bahkan Raj juga membunuh Bellari hingga bersimpun di kaki patung Dewi. Lantas Raj segera menolong Amu dan membawanya keluar. Akhirnya Raj kini bisa mengabulkan impian ayahnya untuk membagikan tanah kepada para penduduk desa. Hingga film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.